Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran ke-1 dengan muatan bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, Lani sedang menonton televisi. Ketika dia menonton televisi, dia melihat ada iklan. Ketika melihat iklan tersebut, Lani pun terpengaruh dan ingin juga membeli minuman yang ada pada iklan tersebut. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, tahukah kamu termasuk jenis apa iklan yang ditayangkan di televisi? Ya, iklan yang ditayangkan di televisi adalah iklan elektronik. Yang dimaksud iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Apa saja ya jenis-jenis iklan elektronik? Yang termasuk iklan elektronik yaitu ada iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah iklan radio. Iklan radio adalah iklan yang hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Iklan ini disampaikan melalui media radio. Suara yang diperdengarkan dapat berupa voice atau berupa musik dan juga efek-efek suara. Kemudian iklan televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Nah, iklan televisi ini sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan juga gerak. Berbeda dengan iklan radio yang hanya dapat didengar suaranya, iklan pada televisi memiliki karakteristik dapat dilihat dan juga didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan juga mengesankan. Berikutnya adalah iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Iklan internet muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan juga interaktif. Nah, sekarang perhatikanlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ada 3 jenis minuman yang ada di hadapan kalian. Pernahkah kalian melihat minuman di samping di dalam iklan? Nah, jika pernah, minuman manakah yang termasuk zat tunggal dan manakah yang termasuk zat campuran? Sekarang kita akan mempelajari muatan IPA. Pada gambar di hadapan kalian ini, minuman yang termasuk zat tunggal adalah air mineral. Kemudian pada gambar yang kedua yang Ibu tunjuk dengan panah, ini adalah air kopi. Air kopi termasuk zat campuran heterogen. Kemudian gambar yang ketiga yang bawah ini adalah minuman ringan manis. Minuman ini termasuk zat campuran homogen. Secara umum, benda-benda termasuk materi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Ya, materi adalah objek yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi yang pertama adalah zat tunggal. Zat tunggal dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah unsur. Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Unsur sendiri dibagi menjadi 2, ada unsur logam dan ada unsur non-logam. Contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, platina, dan lain-lain.
Kemudian unsur non-logam contohnya adalah hidrogen, oksigen, nitrogen, atau juga karbon. Yang berikutnya adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh dari senyawa adalah garam, air, dan juga gula. Kemudian yang kedua, materi adalah zat campuran. Zat campuran sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zat campuran homogen. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Ingat ya, kalau campuran homogen, zatnya menyampur secara merata. Kemudian ada zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran kedua, dengan muatan bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Amati baik-baik gambar ini. Benda elektronik apa sajakah yang ada di ruangan tersebut? Ya, setelah kalian amati, kalian dapat mengetahui bahwa benda elektronik yang ada di ruangan ini yaitu televisi, komputer, dan radio. Ketiga benda elektronik tersebut dapat menjadi media penyampaian iklan. Yang pertama adalah televisi. Televisi sendiri berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan memberikan informasi. Salah satu bentuk informasi yang ditayangkan di televisi adalah iklan. Televisi mempunyai banyak keunggulan dalam penyampaian iklan, yaitu dapat dilihat, didengar, dan juga ditunjang dengan teks. Kemudian, radio. Fungsi radio yaitu sebagai sarana pendidikan, hiburan, dan juga sarana propaganda. Iklan radio berupa kombinasi dari bunyi dan kata-kata serta efek suara. Iklan radio hanya dapat didengar, namun tidak dapat dilihat seperti iklan televisi. Oleh karena itulah, radio dikenal sebagai media audio. Dan juga yang satu lagi adalah komputer. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Ketika dihubungkan dengan internet, komputer bisa menjadi sarana promosi atau iklan bisnis. Layanan internet di komputer sebagai sarana promosi atau iklan dapat menjangkau wilayah yang sangat luas dengan biaya yang lebih murah. Lalu, apa saja ya unsur-unsur iklan agar menarik? Unsur yang pertama adalah perhatian. Iklan harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Kemudian yang berikutnya adalah minat. Setelah mendapat perhatian, unsur iklan harus ditingkatkan menjadi minat. Apabila minat sudah ada, maka akan timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Kemudian keinginan. Iklan hendaknya mencakup cara untuk menggerakkan keinginan dari konsumen. Berikutnya adalah rasa percaya. Untuk mendapatkan rasa percaya diri dari konsumen, sebuah iklan harus ditunjang dengan berbagai kegiatan peragaan. Dan yang satu lagi adalah tindakan. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan juga jasanya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Kira-kira adonan apa ya ini? Ya, ini adalah adonan bakwan. Pernahkah kamu membantu ibumu membuat adonan bakwan? Wah, bagus sekali jika kamu pernah membantu ibumu. Sekarang kita akan mempelajari muatan IPA. Pada adonan bakwan, terdiri dari tepung terigu dan juga sayuran.
tepung terigu dan sayuran pada adonan bakwan tidak tercampur secara merata. Materi dalam adonan, sifat dan bentuknya masih terlihat. Berdasarkan ciri adonan tersebut, dapat kamu ketahui ya bahwa adonan bakwan merupakan zat campuran heterogen, karena campurannya masih terlihat. Sekarang kalian perhatikanlah minuman berikut ini. Yang pertama adalah air mineral. Air mineral ini terdiri atas satu zat, yaitu hanya air mineral saja. Oleh karena itu, air dalam gelas tersebut merupakan zat tunggal. Kemudian minuman yang kedua. Ya, ini adalah es teh lemon. Dalam es teh lemon ini termasuk ke dalam campuran heterogen. Mengapa termasuk dalam campuran heterogen? Pertama, disebut dengan campuran karena dalam air teh lemon ini terdiri dari beberapa materi, yaitu teh, air, gula, dan juga lemon. Dan disebut dengan campuran heterogen karena lemonnya di sini tidak tercampur secara merata. Berikutnya adalah teh manis hangat. Nah, teh manis hangat ini termasuk dalam campuran homogen. Mengapa disebut campuran homogen? Karena di sini antara air, teh, dan juga gula tercampur secara merata. Yang berikutnya adalah kopi. Nah, ini adalah air kopi hangat. Air kopi hangat ini termasuk ke dalam campuran zat heterogen. Mengapa disebut heterogen? Karena antara kopi dengan air itu tidak bercampur secara merata dan kopinya akan membentuk endapan. Oleh karena itu disebut dengan zat campuran heterogen. Sekarang perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Di hadapan kalian ada satu keluarga yang sedang menonton tarian Indonesia. Kita akan mempelajari muatan SBDP. Nah, di sini sang anak mengomentari bahwa tarian yang ditampilkan di TV itu bagus sekali. Dan ibunya menjawab bahwa tarian akan tampak indah dengan adanya pola lantai tarian. Masih ingatkah kamu tentang pola lantai tarian? Pola lantai tarian dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pola lantai garis lurus. Pola lantai garis lurus atau vertikal, ciri-cirinya adalah penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Yang kedua adalah pola lantai diagonal. Pada pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Dan yang ketiga adalah pola lantai garis lengkung. Pada pola lantai garis melengkung ini, penari membentuk garis lingkaran, pola lantai, lengkung ular, dan juga pola lantai angka 8. Sekarang, perhatikan di hadapan kalian ini adalah contoh dari pola lantai. Yang ini yang atas adalah contoh dari pola lantai garis lurus. Yang gambar kedua yang ibu tunjuk dengan panah ini adalah pola lantai diagonal. Dan yang paling bawah ini adalah pola lantai garis lengkung. Sudah ingat kembali ya nak tentang pola lantai? Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.